Oh, yeah. Good morning, class 9A, 9B, and 9C. Today we are going to talk about a new material. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Ini sebenarnya sudah saya kasihkan minggu lalu ya untuk catatannya, tapi saya belum menerangkan. Jadi kali ini akan saya terangkan apa itu report text. Nah, what is a report text? Apa itu report text? Report text yaitu teks yang menggambarkan suatu objek secara umum. Ini kalau hanya melihat maknanya saja sepertinya masih sulit untuk dipahami ya. Jadi contohnya begini, Cah. Report text itu teks yang isinya tentang memberi definisi, memberi arti dari sesuatu. Contoh, misalnya kamu mau mendefinisikan tentang apa ya, giraffe. Nah, maka bisa dibuat report text. Bunyinya bagaimana? Jerapah adalah hewan berkaki 4, dia termasuk golongan bla bla bla. Nah, itu namanya report text. Jadi ada pengertiannya, ada klasifikasinya gitu. Itu kalau contoh hewan. Misalnya objeknya tumbuhan, bisa juga. Misalnya apa ya? Eukaliptus adalah pohon minyak kayu putih adalah tumbuhan yang hidup di hutan dan lain sebagainya ya. Itu adalah contoh dari report text. Jadi pengertian, isinya itu tentang pengertian gitu. Kemudian semua teks itu pasti ada purpose-nya. Apa itu purpose? Purpose itu artinya tujuan. Apa tujuan dari report text? The purpose of report text is to describe something in general. Untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. Di sini saya bold, saya beri warna merah kata in general karena itu adalah kuncinya di situ. Jadi kalau hanya mendeskripsikan sesuatu itu biasanya teksnya berupa deskriptif teks ya. Itu sudah kalian pelajari dulu waktu kelas 8. Nah, kalau report text itu mendeskripsikan tapi secara umum. Contohnya begini. Mau membuat teks yang temanya tentang kucing. Nah, tentang cat, kucing. Kalau teksnya berbunyi aku punya seekor kucing, namanya misalnya siapa, Cabi, kucingku berwarna hitam putih. Nah, itu bukan deskriptif, itu bukan report text tapi deskriptif text. Kenapa? Karena di situ tidak menjelaskan pengertian kucing itu hewan yang bagaimana tuh tidak, tapi di situ mendeskripsikan seekor kucing, yaitu kucingku. Tidak bisa mewakili semua kucing, ya. Tapi kalau report text yang temanya cat, yang temanya kucing, maka akan berbunyi kucing adalah hewan karnivora berkaki 4, dia termasuk mamalia dan lain-lain ya. Itu namanya report text. Jadi bedanya kalau deskriptif text itu binatang atau objeknya itu spesifik, yang dijelaskan ya, yang digambarkan itu spesifik. Mau mendeskripsikan binatang kucing yang namanya Cabi, yaitu kucingku namanya Cabi. Tapi kalau report text itu mendeskripsikan kucing secara umum, bisa mewakili semua kucing. Semua kucing berkaki 4, semua kucing karnivora ya, seperti itu ya. Kemudian, nah di sini perbedaan antara report text dan descriptive text. Perbedaan antara text report ya yang berisi penjelasan dengan descriptive text. Yang pertama, kalau report text itu mendeskripsikan sesuatu secara umum ya. Seperti yang saya katakan tadi, contoh ini Cah. FLOOD dibaca bukan flood bacanya ya, tetapi flat ya.
dua O kok dibaca A, ya memang seperti itu. Bahasa Inggris tuh seperti itu, tidak konsisten. Kadang O2 dibaca U, kadang dibaca O. Nah, ini dibaca A, flood. Flood. Flood is a kind of disaster. Banjir adalah satu jenis bencana alam which is caused by water, yang disebabkan oleh air. Nah, karena di sini ada kata adalah ya, pengertian kan berarti flood is a kind of disaster. Banjir adalah salah satu jenis bencana alam, maka ini termasuk text report. Itu karena di sini ada pengertiannya. Gitu. Nah, kalau deskriptif bagaimana? Sama-sama temanya adalah flood, tapi ingin membuat deskriptif teks. Maka bunyi teksnya, flood. There was a terrible flood which happened in Winong last night. Ada banjir yang sangat mengerikan yang terjadi di Winong tadi malam. Nah, itu karena menjelaskan atau menggambarkan banjir yang spesifik, banjir yang terjadi di Winong, bukan banjir pengertiannya secara umum, maka tidak bisa disebut sebagai report text, melainkan ini disebut descriptive text gitu. Jadi tahu bedanya ya. Kalau report text itu isinya penjelasan, pengertian, kayak pelajaran apa ya? Pelajaran IPA, pelajaran IPS gitu loh, Cah. Jadi pengertian-pengertian. Tapi kalau descriptive text itu menggambarkan sesuatu yang spesifik, yang itu aja, menggambarkan banjir yang mana, banjir yang terjadi tadi malam, tidak menggambarkan semua banjir di dunia. Kemudian kucing yang mana, kucing yang itu, kucing yang namanya Cabi, bukan kucing yang lain gitu. Itu namanya descriptive text. Tapi kalau report itu dia menjelaskan secara umum, in general. Kemudian, nah, setiap teks itu mempunyai generic structure. Generic structure dari report text adalah, jadi artinya generic structure artinya adalah bagian-bagian ya. Setiap teks itu punya bagian-bagian. Bagian dari report text ada dua, yaitu yang pertama general classification. General classification ini juga bisa disebut dengan, ini saya kasih nama yang lain, identification. Nah, ini. Jadi identifikasi atau pengertian. Nah, itu namanya general classification atau identification. Nah, umumnya atau harus ya, jadi identification itu harus terletak di paragraf 1 dari report text. Jadi kalau kamu membuat report text, maka paragraf satunya itu harus berisi general classification atau identification. Apa isinya? Isinya adalah pengertian subjek atau sesuatu yang dideskripsikan. Kayak tadi, flood, banjir, paragraf satunya harus berisi atau bunyinya itu banjir adalah, nah gitu. Kucing juga sama, paragraf 1 itu harus berisi pengertiannya atau pengelompokannya. Kucing termasuk hewan bla bla bla. Nah, itu harus terletak di paragraf 1 karena dia mengidentifikasi atau menyebutkan subjek atau sesuatu yang akan dideskripsikan. Itu. Kemudian bagian yang kedua adalah description. Nah, di sini hanya ada dua bagian ya. Yang pertama tadi general classification dan yang kedua description. Isinya apa description itu? Isinya adalah penjelasan secara rinci tentang sesuatu yang dideskripsikan. Misalnya tadi tentang cat, tentang kucing. Paragraf satunya kan tentang identification ya. Pengertiannya, kucing adalah hewan mamalia berkaki 4 bla bla bla. Kemudian deskripsinya biasanya ditaruh di paragraf berikutnya, paragraf 2. Misalnya kamu ingin menjelaskan apanya lagi selain pengertian kucing, misalnya dietnya, diet itu apa ya, diet itu makanannya apa gitu.
kucing itu makan bla bla bla. Kemudian misalnya satu paragraf itu menjelaskan tentang makanannya. Paragraf berikutnya misalnya menjelaskan tentang tempat tinggalnya atau habitatnya. Paragraf berikutnya menjelaskan tentang perkembangbiakannya. Itu juga bisa reproduction. Nah, kalau misalnya di sini ada 5 paragraf, maka paragraf yang pertama itu disebut dengan general classification atau identification, ya, berisi pengertian. Kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima itu disebut dengan description gitu. Biasanya description ini per paragraf itu mempunyai pokok pikiran yang berbeda-beda, ya, untuk memudahkan pembaca. Jadi kalau paragraf 2 tentang dietnya, tentang makanannya, paragraf 3 tentang hal yang lain gitu, mungkin tentang habitatnya, tentang reproduksinya, harus beda-beda per paragraf, ya. Itu generic structure dari report text. Jadi hanya ada 2, yaitu general classification dan description. Nah, berikutnya there is an example, ada contoh di sini. Nah, ini jadi ini berkaitan dengan tugas yang akan saya berikan hari ini, ya. Jadi tolong disimak teks ini, ya. Saya akan membacakan dan saya akan memberikan artinya. Ada 2 tugas nanti untuk kalian, ya. Sebelum ke tugasnya, ini nanti teksnya itu lumayan banyak, ada 3 paragraf mengenai internet. Dan di sini akan saya jelaskan artinya dan saya menjelaskan cara membacanya. Kemudian nanti saya ingin kalian membaca teks ini, ya. Kemudian di video, membacamu itu di video, di video dan dikirim ke WA saya, ya. Jadi saya biar bisa lihat, oh yang namanya siapa, misalnya Sobrina itu ini anaknya, oh ini dia membacanya seperti ini, akan saya nilai cara membaca kalian, ya. Saya akan membacakan dulu, kalian nanti bisa menirukan cara membacanya. Kemudian tugas yang kedua apa? Nanti akan saya pilih beberapa kosakata di sini, ya. Beberapa kosakata yang tentunya akan saya artikan dulu, tapi nanti di akhir akan saya tandai, dan tugas kalian adalah mengartikan itu di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke WA pribadi saya, ya. Oke, jadi sekarang akan saya bacakan dulu teksnya per kalimat, ya. Oke, yang pertama Internet is one of the most modern ways to spread information. Internet adalah salah satu the most modern ways, salah satu cara yang paling modern to spread information, untuk menyebarkan atau membagikan informasi. People can get all kinds of information. People, orang-orang, can get, bisa menemukan, all kinds of information, semua jenis informasi, on the internet, melalui internet. People, orang-orang, use the internet at home. Orang-orang menggunakan internet di rumah mereka masing-masing. Scientists, ini bacanya scientist bukan scientist, ya. Scientists use the internet. Scientist itu artinya ilmuwan, menggunakan internet to keep them do research, untuk membantu mereka melakukan research. Research itu artinya penelitian. It has made big changes. It, coba ini ditebak, it kembali ke apa? It kan artinya dia, ya. Dia telah membuat perubahan besar. Dia itu kembali ke apa?
dia. Itu tuh kata ganti untuk selain manusia. Maka di sini it-nya itu merujuk ke internet. Jadi it has made big changes. Internet telah membuat perubahan besar in the way many people live and work. In the way many people live and work. Internet sudah membuat perubahan besar dalam cara orang-orang hidup dan bekerja. Kemudian paragraf kedua, the internet is a system. Internet adalah sebuah sistem that connects, that kalau di tengah-tengah gini tuh artinya yang, ya. Internet adalah sistem yang connects, menghubungkan the computer networks, jaringan komputer. Jadi internet adalah sistem yang menghubungkan jaringan komputer. It connects millions of computers. Ini kembali ke internet, ya. Internet connects, menghubungkan millions of computers all over the world. Internet menghubungkan millions, jutaan komputer all over the world, di seluruh dunia. It allows your computer, ada it lagi, kembali ke apa tadi? Internet allows your computer, memungkinkan komputermu to get information, untuk memperoleh informasi, stored on other computers, yang tersimpan di komputer lain, far away, yang berada di tempat yang jauh. Jadi menghubungkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Some networks, beberapa jaringan, have only a few computers, hanya mempunyai a few, beberapa komputer. Computers connect to the internet. Komputer-komputer itu terhubung ke internet through telephone and cable system, melalui sistem telepon dan sistem kabel, ya. Ini bacanya through, T-H-R-O-U-G-H, dibaca through, melalui. Sekarang paragraf ketiga. The internet was developed. Internet dikembangkan from a computer network, dari sebuah jaringan komputer called ARPANET, yang disebut ARPANET. It was created. It itu kembali ke ARPANET ini, ya. ARPANET was created, diciptakan by the US military, oleh militer Amerika. Militer Amerika pertama 1960s. Jadi kalau membaca tahun itu dua angka, ya, kecuali tahunnya misalnya 2000 banyak nolnya, nah itu baru bisa dibaca ribuan. Tapi kalau seperti ini 1960, maka membacanya dua angka, bukan dibaca tahun 1960, bukan, tapi dua angka. 19 itu 19, 60 itu 60. Jadi bacanya 1960, ya. Kok ada S-nya di belakang, ini apa? S di belakang itu artinya sekitar tahun segitu, gitu. Sekitar tahun 1960-an gitu. Ada S di belakang tahun, ya. Jadi ini dibaca 1960s, ya. Militer Amerika pertama tahun 1960-an, from the. Nah, ini juga tahun lagi, membacanya 1970s, yaitu tahun 1970-an, until the late, sampai the late itu akhir, ujung akhir, 1980, dibaca 1980s. Only a few scientists, hanya a few scientists, beberapa ilmuwan, and people in the military,
dan orang-orang yang berada di lingkungan militer were allowed to use it, yang diperbolehkan untuk menggunakannya. In the 1980s, di tahun 1980-an, the government artinya pemerintah, let networks, mengizinkan jaringan-jaringan at universities, di universitas, join with ARPANET, bergabung dengan ARPANET to create the internet, untuk menciptakan internet. Jadi ini menjelaskan sejarah terjadinya atau diciptakannya internet, dari ARPANET menjadi internet. The internet grew quickly. Internet grew, ini dibaca grew ya, bukan grew. The internet grew quickly. Internet tumbuh sangat cepat, dengan cepat. Schools, libraries, sekolah-sekolah, perpustakaan-perpustakaan, local and state governments, pemerintah lokal dan pemerintah pusat. State itu artinya pusat ya. Companies, perusahaan-perusahaan, families, keluarga-keluarga, were on the internet by the mid-1990s. Sudah mengenal internet by the mid itu artinya pertengahan, mid semester, tengah semester ya, jadi mid itu pertengahan, di pertengahan tahun 1990 ya, 1990s itu bacanya. Oke, ini teks yang harus kalian baca, dan di video dikirimkan ke WA saya. Nanti akan saya evaluasi kata-kata mana yang kalian membacanya masih keliru. Bisa ditirukan lagi tadi pengucapan saya, bisa diulang-ulang terus sampai bagus baru dikirim ya. Pengirimannya tidak, karena ini banyak, tidak harus hari ini. Saya beri waktu sampai besok malam jam 9 malam terakhir untuk mengumpulkan untuk mengirimkan video tentang internet ini ya. Kemudian selain video, saya juga ingin kalian untuk menulis vocabulary yang saya tandai berikut ini. Sebentar. Jadi yang pertama ini spread, ditulis kemudian dikasih artinya. Tadi sudah saya artikan ya, kalian tinggal menulis kembali kata yang saya cetak warna merah ini, kemudian dikasih artinya juga. Yang pertama spread, kemudian kind, kemudian scientist, research, kemudian networks, connect, kemudian stored, through, ini membacanya through, kemudian develop, created, kemudian late. Nah, ada banyak arti late, tapi saya nanti ingin kalian memberi artinya berdasarkan apa yang saya ucapkan tadi ya. Jangan melihat di kamus, kalau kamu lihat di kamus ketahuan nanti, karena artinya ini bisa beda-beda, banyak maknanya. Saya ingin kalian mengartikan ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi ya. Kemudian grew, government, yang terakhir companies. Oh, satu lagi mid. Ya, jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kosakata yang harus kalian tulis, kemudian dikasih artinya, difoto, dikirim ya.
Oke, sekarang ini question. Ini sudah saya berikan minggu kemarin questionnya. What is the suitable title for the text? What is the suitable title for the text? Apa judul yang cocok dari teks di atas? Apa coba? Judul yang cocok dari teks di atas adalah internet. Ya, yang menjawab internet berarti betul, ya. Kemudian, what is the main idea of the second paragraph? Apa ide pokok dari paragraf kedua? Kita lihat ke teksnya. Paragraf kedua adalah ini bunyinya ya. The internet is a system that connects the computer networks bla bla bla. Maka untuk mencari apa itu main idenya, ditulis saja kalimat yang pertama. Ini, the internet is a system that connects the computer networks. Itu jawabannya. Kemudian, the main function done by the internet are, fungsi utama dari internet adalah, fungsi utamanya di sini dicari. Ini ada, it connects millions of computer all over the world. Dia menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Jadi itu adalah fungsi dari internet, menghubungkan. Kemudian, they have thousands of computers. They kembali ke apa? Paragraf 2. Coba kita lihat di sini. Ini kembali ke networks ya. Jadi jaringan networks. Oke. Jadi demikian tadi materi tentang report text ya. Saya tunggu pengiriman foto kosakatanya beserta artinya. Untuk kosakata tolong dikirim langsung nanti ya, terakhir jam 12 siang. Kalau untuk membacanya, videonya saya kasih waktu sampai besok malam jam 9. Bisa diulang-ulang lagi membacanya biar betul, biar nilainya bagus ya. Oke, it's enough for today. Cukup hari ini. Jadi it's all about report text. Silahkan dipelajari kembali. Next week nanti next meeting kita akan ulangan tentang report text ya. It's enough for today. Thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.